Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucap syukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita dan senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Hingga pada kesempatan di hari ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melanjutkan kegiatan belajar. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami dengan pemahaman sesuai yang Allah ridhai, dan mudah untuk kita amalkan dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibbati fillah, di awal kegiatan belajar kita, marilah kita mencoba untuk mengoreksi niat kita lebih dahulu, di mana hendaknya kita dalam menuntut ilmu, kita jadikan niat selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana arti ikhlas dalam menuntut ilmu yaitu kita belajar bertujuan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Niat yang ikhlas adalah menjadi sebab pertama yang akan membuat kita bisa dengan mudah memahami ilmu yang kita pelajari. Dan niat yang ikhlas ini pula akan menjadikan diri kita senantiasa bisa fokus, bisa semangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh para guru dan asatidzah. Perlu kita kembali ingat bahwa belajar menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Dalam Islam, belajar menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ibadah itu syarat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah
ikhlas. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengawali kegiatan belajar kita dengan mengoreksi hati, mengoreksi niat kita. Apakah sudah ikhlas kita belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita belajar hanya untuk mengejar dunia saja? Nabi SAW telah memperingatkan kita dalam sebuah hadis sahih yang artinya, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ilmu tersebut ia tuntut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya ikhlas, tapi dia malah menuntut ilmu untuk mencari perkara dunia, maka sanksi bagi dirinya, kata Nabi SAW, ia tidak akan bisa mencium bau surga, wal iyadzubillah. Menuntut ilmu ini ibadah yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuntut ilmu akan menjadikan seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Itu dengan ilmu. Maka ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat juga kedudukan dan derajat orang-orang yang belajar. Lihatlah, Allah akan mengangkat kedudukan kita kalau kita belajar. Artinya, belajar itu merupakan ibadah yang besar di sisi Allah. Perkara yang sangat penting. Maka kita harus selalu mengoreksi niat kita. Terus berusaha setiap kali mau belajar, niat kita bagaimana? Sudah ikhlas atau belum? Kalau belum ikhlas, luruskan lagi agar niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ahibati fillah, tidak ada kebaikan, bayangkan, camkan, tidak ada kebaikan yang diperoleh jika seseorang ketika belajar bukan ikhlas karena Allah. Para ulama, mereka sangat memperhatikan niat ketika mereka belajar. Oleh karenanya mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah, ilmu-ilmu yang membuat mereka itu paham tentang agama. Dan firman Allah, Allah akan mengangkat kedudukan penuntut ilmu
Itu buktinya ada di para ulama. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat mereka. Orang dari mana-mana datang untuk belajar lewat para ulama tersebut. Mereka dihargai, mereka dicintai, mereka dihormati. Semua itu karena mereka memiliki ilmu yang barokah. Dan ilmu yang barokah itu mereka dapat karena mereka menuntut ilmu dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga, ini merupakan adab dalam belajar, yaitu sungguh-sungguh, ahibati fillah. Belajar itu gak bisa sambil santai-santai, sambil malas-malesan, ya. Gurunya menyampaikan sesuatu, dia malah melihat keluar kelas lewat jendela, tidak mendengar. Wallahi, tidak akan pernah menuntut ilmu orang yang malas-malesan. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang santai-santai. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Katsir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak diperoleh dengan badan yang santai-santai. Malas-malasan itu buang jauh-jauh, itu virus bagi para penuntut ilmu. Jangan kita terbawa oleh hawa nafsu yang mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan yang akan menyebabkan kita tidak mendapatkan ilmu. Seperti sebetulnya tidak butuh untuk ke kamar mandi, tapi izin ke kamar mandi. Seperti menulis-nulis di buku, tapi tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Waliyadzubillah, malah menggambar. Ahibati fillah, ini merupakan godaan dalam menuntut ilmu. Setan akan terus berusaha untuk menghalang-halangi seseorang dari mendapatkan kebaikan. Maka kita harus lawan hal tersebut. Jangan malah kita ikuti, kita biarkan. Ini perlu kita catat, penting. Seorang ulama bernama Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, beliau berkata, al-ilmu idza a'taitahu kullaka a'taka ba'dahu. Sebuah perkataan yang menjelaskan kepada kita bahwa belajar itu gak bisa santai-santai. Harus sungguh-sungguh. Lawan diri kita dari rasa malasnya. Kata beliau, yang artinya yang namanya ilmu itu, jika kamu telah memberikan usahamu seluruhnya, mengerahkan kemampuanmu semuanya, maka ilmu itu hanya memberikan sebagian darinya saja. Lihat ahibati fillah. Ini yang berkata ulama, bukan orang yang malas-malasan ketika belajar. Yang menyampaikan hal ini adalah ulama.
Jadi perkataannya ini lahir dari pengalaman beliau dalam menuntut ilmu. Beliau berkata, ilmu itu kalau kamu dalam menuntutnya, dalam menggapainya, ingin mendapatkannya, dan kamu telah mengerahkan semua tenagamu, seluruh kemampuanmu, seluruh usahamu untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka ilmu hanya memberikan sebagian darinya saja, nggak semuanya. Itu kalau kita udah maksimal aja baru cuman sebagian, maka bagaimana kalau kitanya nggak sungguh-sungguh? Wallahi merugi ahibati fillah. Rugi orang yang belajar tapi tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, dua perkara ini wajib untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, yuk kita sungguh-sungguh supaya duduknya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat.